semuanya, jadi video kali ini spesial karena aku uploadnya di hari Natal. Jadi aku mau ngucapin selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga sukacita dan damai Natal terus bersama kalian. Pasti bakal banyak kejutan-kejutan di Natal selanjutnya. Hari ini aku merayakan Natalnya dengan buat ornaments ataupun hiasan-hiasan untuk Christmas. Ini sebenarnya aktivitas anak-anak sih, karena aku beli lewat dari e-commerce juga. Ini buat usia 5 tahun ke atas, 8 tahun ke atas. Tada! Untuk kisaran harganya sebenarnya macam-macam. Cuman yang aku beli paling mahal itu 25.000 yang reindeer ini, karena dia ada lampu dan ada lemnya. Taruh di pintu, gambarnya reindeer, Merry Christmas. Kaos kaki yang nanti bakalan digantung, ukurannya besar jadi 20.000, tapi kalau ukuran kecil tuh kayak sekitar 10 ribuan gitu. Sebenarnya ada topi yang versi flanel kan, yang kalian tahu deh, yang warnanya merah putih. Cuman aku nggak beli, aku belinya yang kertas kayak gini. Dan ini harganya 8.000. Selanjutnya aku beli yang sarung tangannya. Ini gambarnya juga yang reindeer, karena yang lainnya itu lagi kosong, dan harganya ini 10.000. Flanel semua sih, karena hampir semuanya flanel kecuali si topi ini. Topi ini kertas. Nanti kita bakalan buat prakaryanya, terus nanti aku bakalan pajang juga di rumah. Nanti kita bakalan buka satu persatu. Aku bakal mulai dulu dari si topi Merry Christmas ini. Kita lihat dulu ya isinya ada apa aja. Double tape, ada karton yang udah di print, ini beberapa gambar-gambarnya. Topinya sendiri warnanya pink magenta, sama ada tali. Udah ada kayak semacam laser cutnya juga, jadi kalian tinggal copot-copotin aja. Terus dipakein double tape. Topinya juga tinggal kalian lekukin aja, terus selipin supaya dia berbentuk kerucut. Terus untuk penempelan gambarnya sebenarnya bebas banget sih. Aku nggak terlalu ngikutin contohnya juga. Dari sini itu sisa double tape-nya masih lumayan banyak, karena nggak perlu semuanya satu gambar full dikasih double tape. Jadi ini dia topinya, tulisannya Merry Christmas, terus stikernya kayak gini, tempelan-tempelannya. Kalau ngikutin contoh gambarnya tuh kayak gini, cuman aku nggak ngerti karena ada beberapa ornamen tuh di luar dari topinya, jadi kayak bingung gitu kan gimana nempelinnya. Terus aku pengennya semua kelihatan pas kita lihat dari depan. Nggak sulit sama sekali sih, jadi kalau misalnya tingkat kesulitannya 1-10, 1 sih, karena cuman ya udah tempel-tempel aja. Ini berhasil, ternyata bisa, cuman di sininya nggak enak banget, aku kayak kecekek gitu. Karena aku beli ini kan juga buat seru-seruan, sekalian buat ngerayain Christmas juga. Overall aku suka. Selanjutnya kita akan bikin prakarya yang sarung tangan. Ini sarung tangannya juga dari flanel, jadi nanti pinggir-pinggirnya bakalan kita jahit. Kita buka dulu isinya ada apa aja. Semacam kayak benang buat nanti dipakai menjahit di bagian pinggir-pinggirnya si sarung tangan. Terus setiap satu pasang sarung tangan yang kalian dapetin itu udah ada 2, jadi udah saling nempel. Karena nanti bakal kita gunain buat jahit. Jadi nanti tangan kalian bisa masuk, or kalian bisa isi something di dalamnya. Kalau mau lebih lucu lagi, sebenarnya kalian bisa isi kapas ataupun dakron. Untuk yang bagian paling bawah kanan kiri ujungnya itu aku ikat supaya si benangnya ini tuh nggak lepas, dan kalian nggak perlu takut karena nanti bakal ditutup lagi sama kain flanel buat hiasan, jadi nggak bakal kelihatan imperfectionnya ini. Kalian tinggal ikutin gambarnya aja, mau kerjaan dari reindeer dulu atau dari topinya. Flanelnya ini tuh udah ada double tape, jadi tinggal kalian klopek aja. Pas ngerjain ini tuh beberapa kali aku revisi terus topinya, karena ternyata itu terlalu ke bawah. Kalian gampang banget juga kalau misalnya ada salah atau apapun, copot-copotinnya gampang, dan dia lumayan cukup merekat juga kok. Terakhir untuk finishingnya, kalian tinggal taruh matanya supaya dia makin terlihat lucu reindeernya. Karena flanelnya nggak terlalu banyak, jadi memungkinkan itu aku cuman bikin hati kecil aja. Tali yang warna kuning ini nanti dipakai buat ngegantung, buat jadi semacam pajangan. Sarung tangan kanan kiri warna biru, aku suka reindeernya, gemoy. Fungsinya tali yang kuning ini buat gantungan, jadi kalau misalnya digantung bisa kayak gini, kayak asimetris gitu, mau yang lebih panjang sebelah atau mau sama juga bisa. Ini modelnya tuh kayak dijahit pinggir-pinggirnya, tapi kalau jari-jari yang lainnya bisa masuk, cuman ibu jarinya enggak. Agak susah ya. Oh, ternyata ibu jari aku bisa masuk. Cuman yang di bagian sini aku jahitnya terlalu rapet gitu, jadi jari aku nggak bisa masuk. Tapi kalau yang sebelahnya bisa. Harusnya kayak gini kan. Tapi aku malah jadi gini. Tapi lucu banget. Aku suka. Tada! Terus kalau misalnya ditanya ini tingkat kerumitannya 3 lah ya, nggak terlalu rumit banget kok, karena emang benangnya yang merah ini juga tuh gede-gede banget, jadi gampang gitu loh buat ngejahitnya, jadi nggak terlalu susah. Selanjutnya yang kaos kaki ini ukurannya jumbo banget sih, setahu yang paling besar ya, kayaknya ukuran 23 cm gitu. Di bagian plastik yang kecil ini dapat mini pom-pom, terus ada glitter. Karena ukurannya jauh lebih besar, jadinya pasti detailnya akan lebih banyak. Di sini sebenarnya ada salah, karena seharusnya kaos kakinya itu dijahit barengan sama yang warna putih untuk bagian atas. Aku jadinya menjahit dulu si kaos kaki kuning, baru aku jahit lagi yang atas, jadi double ngejahitnya. Terus aku ngerasa di sini rada sulitnya karena si benangnya itu
itu dia kurang menggigit sama jarumnya, jadinya aku beberapa kali lepas-lepas terus sampai akhirnya aku bener-bener ikat, baru lumayan bisa tuh, jadi nggak lepas-lepas selama ngerjain ini. Nggak ada salahnya juga sih pokoknya dalam mengerjakan prakarya ini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena aku juga pas ngerjain baru ngeh ternyata ada dua yang besar itu harusnya sama, tapi aku malah kebalik. Tapi pas aku kerjain ulang lagi untuk benangnya itu masih ada, jadi lumayan banyak sih menurutku sisa benangnya, jadi nggak perlu takut kalau buat salah. Terus untuk bagian belakangnya pastinya aku ikat lagi supaya dia nggak lepas. Cukup perfeksionis ya, jadi selama aku ngerjain ini aku ngerasa kayak aduh kurang deh, kayaknya ke bawah banget, aku naikin lagi, terus terlalu atas aku turunin lagi, pokoknya ya diubah-ubah aja. Tapi flanelnya sendiri pun masih nempel dan cukup merekat karena sejauh ini nggak ada rusak sama sekali, nggak ada lepas-lepas juga. Aku juga baru nyadar oh ternyata harus lollipop duluan baru kado, tinggal lepas pasang aja sih, jadinya nggak ada salahnya. Overall pokoknya seru sih ngerjain ini, cuman lumayan banget dari sarung tangan ke kaos kaki ini, soalnya dia jauh-jauh lebih kompleks. Dan kalau kalian lihat aku juga banyak nambahin detail-detail, awalnya dari bintik-bintik terus jadi ditambahin snowflakes, seru-seruan aja sih. Lollipopnya juga aku tambahin detailnya. Terus untuk finishing touchnya baru deh aku pasang si pom-pom sama glitter-glitternya, cuman yang glitter ini memang dia kurang nempel, walaupun pas di video ini dia cukup nempel, tapi ternyata pas aku pasang banyak banget yang jatuh-jatuhan gitu, jadi aku lebih saranin untuk ditambahin lagi pakai double tape. Dan ini juga sama bisa digantung, dia ada talinya bisa panjang pendek. Kalau disuruh rating tingkat kompleksitasnya menurutku ini 7 lah ya, karena memang ukurannya besar, dan untuk kesulitan dalam menjahitnya menurutku ini agak lebih sulit karena dia talinya lebih kecil. Jadi kalau misalnya talinya ini nggak terlalu kencang di jarumnya yang nggak tajam itu, kayak lepas-lepas. Jadi tadi itu aku selama bikin ini, selama ngejahit itu sering banget lepas-lepas talinya. Terus untuk detailsnya juga lebih banyak, makanya kalau kalian lihat ini kan penuh banget ya. Glitter yang si kecil-kecilnya ini, aku nggak tahu ini sebutannya apa, aku ngerasa itu kayak dikit banget gitu loh, sedangkan di gambarnya rame. Jadi ada beberapa nih yang aku tambahin sendiri, ini dari kain flanel. Kan kalau yang ini yang tempelan-tempelan gitu kan, yang kayak aku lupa disebutannya, pokoknya yang suka ada kalau festival-festival gitu, kalian pakai si jawul-jawulnya inilah. Ide juga yang menarik, kalian bisa masukin candy-candynya di dalam sini, permen-permen atau apapun itu sih, coklat, dan tinggal kalian gantung aja. Terus nanti pas Christmas tinggal ngambil, or kalian bisa masukin surat-surat juga. Ini lucu banget karena ukurannya lebih besar. Kalau yang sarung tangan ini dia tuh nggak terlalu besar kan ukurannya, jadi kalau masukin permen tuh nggak terlalu banyak. Nah tapi kalau misalnya kalian punya keluarga besar gitu ya, terus Natalnya rame-rame, atau memang kalian banyak house visitnya, aku rasa cocok banget sih bawa ini, kayak langsung masukin permen terus tinggal ngambil-ngambil aja deh. Dan bagian pinggir-pinggirnya juga tuh dia bolongannya jauh lebih kecil, jadi kayaknya harusnya aman sih dan cukup kuat juga. Yang aku beli ini semuanya nggak ada instructionnya gimana cara menjahitnya ataupun step by stepnya, jadi ya kita coba sendiri aja nanti. Aku baru inget lampunya lupa aku nyalain. Selanjutnya yang paling mahal ini karena dia ada lampu-lampunya juga sih, sama aku suka gambarnya karena lucu sekali. Di plastik kecil ini kita dapat mini pom-pom, terus juga dapat lampu yang kayak aku pakai di bagian belakang ini. Dan ini ada lemnya juga. Kalau yang tadi kan cuma double tape aja. Kalau untuk yang reindeer ini konsepnya agak sedikit berbeda karena dia nggak pakai double tape. Jadi di flanelnya itu bener-bener nggak ada lemnya. Makanya kita dikasih lem cair. Aku kurang suka sebenarnya sama tipe lem kayak gini karena nanti flanelnya itu jadi banyak serabut-serabut bekas lemnya, jadi kurang rapih. Bagian depan sama belakangnya tuh aku kebalik, jadinya yang warna buletan merah reindeer ini tuh pertama aku mikir kok ukurannya nggak sesuai ya. Apa jangan-jangan salah? Ternyata tidak. Aku yang salah. Sebaliknya karena nggak ada tandanya mana depan mana belakang, jadi ya dikira-kira aja. Udah mulai kelihatan gambar reindeernya lucu. Jujur yang bagian bawah ini aku nggak tahu bener atau tidak, tapi karena nggak kelihatan juga jadi nggak masalah. Setelah itu baru aku copot-copotin semua yang detail-detail flanelnya biar aku ada gambaran nanti jadinya tuh kayak gimana. Karena aku pasang di kanan, di kiri. Kalau udah rapi semua baru aku lem di akhir. And then aku tambahin lagi detail-detailnya, aku tempelin, pastiin lagi ini nggak kebalik depan belakang, kurang naik atau kurang turun. Karena ini dari gambarnya juga kelihatan lebih kompleks dan lebih padat, makanya agak lebih rumit dibandingkan si kaos kaki. Terus terakhir-terakhirnya juga sama, aku tambahin lagi detail-detailnya. Sebisa mungkin yang bisa pakai double tape, aku pakai double tape. Terus ada juga yang aku salah, aku mikirnya kelihatan dari gambar ini kotak, ternyata itu yang bunga. Jadi ada beberapa juga yang harus diulang lagi, potong sendiri. Cuman sisa flanelnya yang ini lebih banyak, jadi aku lebih banyak bisa bikin kreasi-kreasi lainnya. Cuman memang space-nya tidak terlalu banyak. Kalau kalian lihat juga yang daun-daun, bunga, tulisan Merry Christmas itu aku pakai double tape karena nggak terlalu signifikan juga harus pakai lem. Dan di bawahnya baru deh aku kerjain yang bagian 3 daun. Dan terakhirnya tuh aku tambahin lampu, cuman ternyata aku lupa videoin. Kalian pasti udah lihat lah di awal video udah ada lampunya. Sebenarnya lebih ke kompleks aja sih karena banyak banget kalau kalian lihat detailnya. Kalau sebelumnya kan overlapnya nggak terlalu banyak ya, ini menurutku banyak banget overlapnya. Terus tambahin juga si lampunya, tapi overall aku suka sama hasilnya karena ini jadi lucu sekali. 1, 2, 3.
Tada! Jadi yang pertamanya kelap kelip, yang keduanya kelap kelipnya agak lebih slow, yang ketiga dia nggak ada kelap kelipnya, biasa aja. Tapi aku suka banget karena ini bikin kesan jadi semakin mewah. Oke, akhirnya udah selesai juga. Aku bikin prakarya 4 totalnya. Jujur itu lama banget sih. Aku habis sampai 2,5 jam sampai 3 jam. Aku nggak tahu apakah aku terlalu perfeksionis dalam mengerjakannya atau gimana, tapi emang bener-bener takes time banget. Aku ngerjainnya tuh dari yang paling gampang sampai yang paling sulit atau yang paling kompleks. Dan wah, kalau yang gampang tuh aku cuman kayak 5 menit udah kelar, tapi yang kompleks tuh aku hampir sejam. Padahal pertama aku lihat kayak ya udah lah ya, cuma tinggal tempel-tempel doang, nggak mungkin lama. Tapi turns out wah, memakan waktu banget. Aku ngerjainnya tuh dari mulai duduk sampai udah berdiri lagi. Saking capeknya tuh aku duduk karena aku bener-bener lanjutin terus, belum ada jeda istirahat sama sekali. Karena aku saking excited banget pengen lihat hasil akhirnya. Terus tadi juga ada tambahin beberapa bentuk-bentuk karena flanelnya masih sisa, jadi pakai kreativitas diri. Sama tadinya tuh pengen ngikutin dari gambarnya kan, guideline-nya. Tapi aku pikir kayaknya agak kurang seru gitu loh. Jadi ada beberapa yang aku ikutin, ada beberapa juga enggak. Yeay, jadi ini dia keempat prakarya yang aku buat. Sudah selesai semua dan sudah aku pajang. Tadinya aku pengen pasang pohon Natal, cuman karena rumahku lagi direnov, jadi tidak memungkinkan untuk pasang pohon Natal karena pasti bakalan berdebu banget. Jadi ya udah, akhirnya aku bikin prakarya ini deh. Kalian suka yang mana? Kalau aku sudah jelas yang ini karena ini ada lampu-lampunya juga dan reindeernya di situ lucu. Walaupun sebenarnya ini nggak kalah lucu juga. Kalau ini pakai lampu-lampu juga aku rasa bakal lebih meriah lagi. Di total semua ini aku habis sekitaran 70.000 gitu. Aku belinya di e-commerce. Kalian bisa langsung cari, sebenarnya lebih banyak daripada ini. Pokoknya dia bentuknya tas, terus juga ada Lego-Lego, karton-karton kayak gini. Kalau ini kan flanel, maksudnya banyak banget kreasi-kreasi lainnya. Pokoknya kalian tinggal cari aja DIY Christmas, itu banyak banget dengan harga yang terjangkau pastinya. Kayak lagi aku mau ngucapin selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga sukacita, berkat, damai, dan segala hal yang positif bisa kalian terima, bisa kalian rasakan. Even though kalian nggak merayakan sekalipun, aku selalu percaya kalau misalnya hal-hal baik itu nggak mandang agama, nggak mandang suku, ras, dan lain-lainnya. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya tahun baru aku akan sempat bikin video atau enggak, but let's see. So, jadi segitu aja video aku hari ini. Semoga kalian suka. I'll see you guys on next video. Bye-bye!